Selamat datang di podcast Meet the Expert. Di episode kali ini kita akan bahas cara menjaga kesehatan dan penampilan dengan antioksidan. Langsung aja kita bahas bareng expertnya Dr. Andika Putra Rahmatullah MKes sebagai Nutrition, Aesthetic, dan Anti-Aging Counselor Dokter. Terima kasih dok, udah datang ke podcast kami. Sama-sama. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Dok, ini pertanyaan yang suka ditanya sama orang nih, kan bulan puasa ya. Walaupun kita tahu bulan puasa atau non puasa lah, banyak orang kalau di bulan puasa tuh suka gagal menjalani puasanya karena kecapean, ya. Atau misalnya letih lesu gitu. Itu penyebabnya kenapa sih dok? Oke. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kecapean adalah permasalahan dari apakah sebetulnya nutrisi dan oksigen itu sampai ke sel atau tidak. Nutrisi atau oksigen sampai ke sel atau tidak. Oke. Nah di sana ketika kecukupan nutrisi dan oksigen itu tercukupi di sel, sebetulnya harusnya kita bisa fit. Oke. Nah jadi permasalahannya adalah pertama mungkin orangnya bisa jadi undernutrition atau kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi itu bukan berarti kekurangan makan ya, cuman makanannya itu tidak mencukupi zat-zat yang dibutuhkan oleh sel secara metabolisme untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Jadi bisa aja makannya banyak, tapi nutrisinya nggak cukup. Betul. Jadi bisa jadi makanannya banyak, tapi nutrisinya nggak cukup. Artinya mungkin pada saat makan dia over di nutrisi-nutrisi yang tertentu, tapi dia tidak mencukupi nutrisi-nutrisi yang lain. Jadi misalnya orang Indonesia itu mostly apa sih, carbohydrates biasanya yang paling tinggi. Karena makanannya nasi dicampur dengan bakwan, ditambah dengan tempe tepung gitu ya. Nah, pada akhirnya di sisi yang lain proteinnya kurang, kemudian vitaminnya kurang, antioksidannya juga kurang. Oke, penyebabnya kalau misalnya kita lihat ke radikal bebas itu sendiri, gimana tuh peranannya? Nah, jadi ketika ada overnutrisi di tempat-tempat tertentu, misalnya karbohidrat atau lemak dia lebih banyak, misalnya karena kita makan goreng-gorengan, efeknya adalah metabolisme dari tubuh kita memetabolisme zat-zat tersebut secara berlebihan, itu tidak akan digunakan secara optimal. Dan pada akhirnya pembakaran terutama pembakaran lemak itu akan menghasilkan sendiri radikal bebas yang kita sebut sebagai radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas itu apa? Radikal bebas itu sebetulnya adalah kalau dalam tanda kutip saya suka ngambil perumpamaan radikal bebas itu seperti pelakor nih. Pelakor? Iya. Oke. Gimana pelakor tuh? Jadi radikal bebas itu adalah seperti seorang jomblo yang tidak punya pasangan. Terus dia merebut. Nah, dia merebut pasangan. Permasalahannya ini adalah dalam tataran seluler gitu ya. Jadi si jomblo radikal bebas yang tidak punya pasangan ini mengambil pasangan-pasangan dari rumah tangga yang sudah utuh yang ada di dalam sel. Oh, makanya mengganggu. Makanya dia mengganggu kalau terlalu banyak. Pada kondisi yang normal atau optimal sebetulnya jomblo-jomblo ini kita butuhkan karena mereka tuh aktif untuk menyerang misalnya penyakit gitu ya, virus, bakteri, itu dia bisa kita sebut sebagai opsonisasi. Dia mengambil pasangan-pasangan elektronnya itu dari virus dan yang lain-lain. Tapi kalau terlalu banyak, jadi artinya dia tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada di dalam tubuh, dia malah menyerang tubuh kita sendiri. Nah, terus dampaknya apa dong kalau gitu? Pas dia nyerang tubuhnya, apa dampaknya terhadap tubuh dampaknya kita? Pertama, keutuhan seluler itu tidak terjaga ya. Tadi seperti saya ceritakan bahwa ketika si pelakor ini mengambil pasangan elektron dari sel, artinya rumah tangganya menjadi tidak utuh kembali, ya lama-lama si sel itu akan terjadi kematian yang lebih cepat. Itu yang kita kenal sebagai kematian terprogram yang terlalu cepat gitu. Ya, jadi aging gitu. Sel-sel kita mengalami aging yang lebih awal daripada waktu yang seharusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena adanya kerusakan-kerusakan sel, efeknya tubuh kita akan memberikan satu pertahanan berupa peradangan gitu. Nah, peradangan itu kan sebetulnya adalah salah satu proses pertahanan tubuh kita. Peradangan yang terprogram tapi peradangan yang terlalu luas itu akan menyebabkan tubuh kita tidak bisa memetabolisme zat-zat gizi dan hal-hal yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari dengan lebih baik secara optimal. Dok, kalau kita balik lagi ke puasa ya, supaya tetap terjaga kesehatannya, tetap sehat gitu kan, pasti pola makanan dan asupan nutrisi itu tadi penting. Gimana dengan antioksidan itu sendiri? Ya,
Jadi selain tadi nutrisi gitu ya, antioksidan ini penting sekali karena kita nggak mungkin sehari-hari tidak beraktivitas secara normal gitu Mhm ya. mhm. Kita keluar dari rumah itu juga sebetulnya begitu karena asap polusi, bahkan sinar matahari sendiri sebetulnya adalah bisa melahirkan radikal bebas di dalam tubuh kita. Karena Oke. sinar matahari itu kan foton ya sebetulnya Mhm ya. mhm. Jadi elektron bebas yang di dalam tubuh juga dia bisa berubah menjadi satu radikal bebas yang tidak punya pasangan elektron. Oke. Termasuk juga hal-hal lain lah, aktivitas olahraga dan lain-lain itu juga menyebabkan radikal bebas yang terlalu tinggi. Mhm Sehingga kekurangan antioksidan pada akhirnya yang tidak bisa menyeimbangkan dengan naiknya radikal bebas yang ada di dalam tubuh, mhm. itu menyebabkan kerusakan sel bisa terjadi secara lebih cepat. Nah, manfaat dari antioksidan Mhm. itu sendiri apa dong, Bro? Jadi manfaat dari antioksidan adalah mencegah Mhm radikal bebas untuk menjadi proporsinya tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada di dalam tubuh, mhm. sehingga menyebabkan dia menyerang tubuh sendiri. Jadi antioksidan ini adalah mempertahankan supaya sel itu tidak terjadi kematian yang terlalu cepat, yang pertama. Oke. Yang kedua adalah mempertahankan juga tubuh untuk supaya tidak terjadi peradangan yang terlalu luas. Oke. Nah, Mhm. salah satu antioksidan itu kan tentunya dengan, meminum lah gitu ya, Mhm. konsumsi suplemen dari antioksidan itu Mhm sendiri. mhm mhm. Pertanyaannya, itu boleh nggak kalau tiap hari, Dok, kayak gitu? Oke, sebenarnya tergantung dari kebutuhan setiap orang dan kondisi yang dihadapi sehari-hari. Hmm, Tapi kalau untuk kota-kota besar seperti misalnya kota Jakarta, kota Bandung, kita bisa lihat bahwa polusi udara, kemudian makanan yang kita makan, hmm, aktivitas fisik yang kita lakukan setiap hari itu tidak berimbang dengan mhm. antioksidan yang ada secara natural di dalam makanan. Bahkan saya kadang-kadang menyarankan untuk meminum itu setiap hari gitu ya. Tapi kalau misalkan orang itu memang ada di daerah-daerah yang udaranya bersih, aktivitas fisik stresnya tidak terlalu tinggi gitu ya, Mhm. mungkin bisa lebih jarang. Tapi sebetulnya pada kondisi apapun gitu ya, kita sebetulnya membutuhkan antioksidan eee, yang tidak bisa sebetulnya dicukupi hanya dari makanan gitu. Jadi kadang-kadang kita Oke, harus tetap mengambil antioksidan luar termasuk dari suplemen dari asli. suplemen tadi ya. Mhm. Nah, salah satu jenis, antioksidan yang terbaik adalah astaxanthin. Iya, Nah, betul. itu gimana tuh, Dok? Ya, jadi sampai saat ini sebetulnya astaxanthin itu adalah antioksidan terkuat yang ada Terkuat di ya? ya, yang terkuat Oke. ya. Dia turunan dari golongan retinol, jadi Mhm. karotenoid. Eee, Dia sifatnya lebih kuat dari antioksidan yang lain bahkan sampai 6.000 kali dari vitamin C 6.000 kali. gitu ya. Itu bisa kita dapatkan dari astaxanthin. Nah, jadi Mmm, memang saya paling suka untuk memberikan advice atau wejangan untuk menggunakan astaxanthin pada orang-orang yang memang membutuhkan antioksidan gitu sebetulnya. oke, 6.000 kali lebih kuat daripada vitamin C. Iya. Artinya gini, kalau saya minum astaxanthin nih misalnya, Dok, Mhm masih mhm. perlu lagi nggak vitamin C-nya? Atau tetap di-combine? Sebetulnya kalau saya lebih suka meng-combine karena Di-combine? sebetulnya aktivitasnya di dalam tubuh Mhm, itu kita membutuhkan dua-duanya. Astaxanthin ini kan sebetulnya lebih larut ke dalam lemak. Kalau vitamin oke. C dia lebih tidak larut dalam lemak atau larutnya di dalam air. Mhm, Dan masing-masing vitamin serta antioksidan itu bekerja pada poin-poin tertentu gitu ya mhm, di dalam metabolisme seluler. Nah, oke. jadi sebetulnya combine itu akan memberikan efek yang lebih sinergis dibandingkan kalau kita misalnya Cuman satu-satu sendiri-sendiri, satu-satu gitu, bener sih. heeh. Nah, balik ke tadi, jenis antioksidan kan banyak, salah Mhm satunya adalah astaxanthin mhm ini, yang mhm terkuat tadilah mhm gitu ya. mhm. Ada lagi nggak perbedaannya antara astaxanthin dengan jenis lainnya, Dok? Oke, perbedaannya lagi kalau kita baca dari jurnal adalah Mhm. kemampuan dari astaxanthin itu untuk memodifikasi sistem imun. Oh, Gitu. Jadi, modifikasinya ini unik karena ternyata dia hanya meningkatkan sistem imun yang cenderungnya spesifik dan non-inflamator. Jadi anti-inflammatory. artinya? Artinya adalah dia menurunkan peradangan di dalam tubuh kita.
secara Diturunkan spesifik. ya. Nah, kadang-kadang ada antioksidan atau suplementasi yang memang dia ceritanya adalah modulator atau memodulasi sistem imun, tapi dia tidak spesifik terhadap sistem imun yang antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi justru dia kadang-kadang mengaktifasi sistem-sistem lain yang meningkat semuanya sistem imun, sehingga pada akhirnya untuk orang-orang yang misalnya punya kecenderungan alergi atau punya kecenderungan autoimun itu nggak bisa menggunakan suplementasi seperti itu, karena dia akan meningkatkan semua sistem imun termasuk yang menyebabkan peradangan di dalam tubuh. Gitu. Pada orang sehat mungkin oke-oke aja, tapi untuk orang-orang dengan kecenderungan tertentu dia nggak bisa menggunakan produk-produk yang seperti itu. Nah, kalau astaxanthin dia lebih spesifik, dia bisa digunakan juga pada hal-hal yang seperti demikian gitu. Oke dok, ini salah satu yang suka ditanyakan juga nih dok ya. Bagaimana astaxanthin dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan juga membantu penyembuhan dari infeksi? Nah, tuh penyembuhan dari infeksi gimana tuh? Itu yang kita ceritakan tadi, sebetulnya dia meningkatkan sistem imun yang spesifik dan antiinflamasi gitu ya. Nah, jadi pertama dia sistem imun yang spesifik ini ternyata berdasarkan berbagai jurnal, kita kemarin juga sempat bahas pada saat COVID gitu ya. Ternyata astaxanthin itu dia mampu untuk meningkatkan atau lebih meningkatkan potensi gitu ya dari sistem imun yang spesifik. Jadi sistem imun yang memang dia kecenderungannya itu hanya menyerang kepada virus atau bakteri yang sedang masuk ke dalam tubuh gitu. Itu yang pertama, itu yang sangat kita butuhkan secara cepat sebetulnya, supaya tubuh tidak merespon secara berlebihan sehingga terjadi sitokin badai sitokin gitu ya, kita dengar waktu itu badai sitokin. Nah, itu yang kita harapkan pertama. Yang kedua adalah pada saat infeksi, sebetulnya yang kita takutkan untuk menjadi berat itu adalah justru kalau misalkan dia terjadi inflamasi yang berlebihan. Itu yang kita takutkan kan, badai sitokin tadi. Nah, si astaxanthin ini juga berdasarkan berbagai jurnal yang kita teliti, ternyata dia membantu juga untuk menurunkan respon-respon peradangan gitu. Jadi bekerjanya double tuh. Pertama dia meningkatkan sistem imun yang spesifik gitu ya. Yang kedua dia membantu tubuh untuk menurunkan peradangan. Jadi mencegah tubuh untuk menjadi stase atau stadium penyakit yang lebih berat, dan membantu tubuh juga untuk melawan infeksi secara paralel tadi. Paralel. Kalau terkait penampilan, ada nggak hubungannya kita astaxanthin dengan penampilan, memperbaiki penampilan atau apa, buat lebih apa gitu? Iya, jadi antioksidan ini karena dia membantu sel untuk hidup lebih lama, hidup dalam waktunya gitu ya. Jadi dia bisa mempertahankan zat-zat yang dibutuhkan atau sel-sel yang dibutuhkan oleh tubuh lebih optimal. Jadi seperti gini, kadang-kadang kalau misalkan radikal bebas itu terlalu tinggi, maka terjadi kematian kulit. Kalau penampilan kan kita akan berhubungannya dengan kulit, kemudian berhubungan dengan matriks-matriks kolagen gitu ya, dengan jaringan lemak di bawah kulit. Nah, ketika radikal bebas ini terlalu tinggi, terjadilah kematian sel kulit, kemudian kematian sel-sel matriks kolagen yang ada di bawah kulit itu secara lebih cepat. Kemudian juga menimbulkan peradangan yang lebih besar juga pada area kulit, yang pada akhirnya sebetulnya bisa memicu terjadinya misalnya pigmentasi atau warna hitam yang tidak merata gitu ya. Kemudian juga bisa memicu munculnya peradangan, itu kan jerawat juga termasuk ya. Dia ada peradangan, kemudian scar-scar pada kulit itu juga efek dari peradangan juga. Kemudian pori-pori yang membesar itu juga merupakan satu respon dari peradangan kita yang ada di dalam tubuh. Nah, astaxanthin ketika membantu dalam proses-proses anti radikal bebas dan menurunkan peradangan, itu juga secara otomatis dia memberikan efek untuk menurunkan hal-hal yang tidak kita inginkan dalam penampilan sehari-hari kita. Gitu. Itu ada pengaruhnya terhadap misalnya ini mukanya jadi kurang cerah nih, kusam gitu. Itu juga pengaruh ke situ. Betul. Jadi karena
sebetulnya kan kurang cerah itu adalah efek dari timbulnya pigmen yang tidak merata pada area kulit kita kan sebetulnya. Nah ini adalah satu proses pertahanan kulit kita secara natural terhadap misalnya sinar matahari gitu ya, terhadap radikal bebas yang ada dari luar. Nah ketika hal ini tidak bisa kita imbangi dengan antioksidan yang ada di dalam tubuh, ya efeknya kita menjadi kelihatannya kucel gitu loh, kelihatannya nggak cerah. Oke, nah kalau misalnya untuk ibu hamil, diabetes, misalnya kolesterol, itu aman tuh astaxanthin itu, Dok? Oke, kalau untuk ibu hamil sendiri sebetulnya dari US FDA saya masih baca masih belum ada penjelasan, jadi masih unknown. Saya masih belum bisa sarankan, tapi bisa berkonsultasi dengan dokter obgyn ya gitu ya, dengan dokter kandungannya. Kalau misalkan memang membutuhkan antioksidan itu bisa diberikan. Karena sebetulnya kalau pada tataran yang lebih bawah masih dalam penelitian yang masih di hewan gitu, dia bisa membantu untuk meringankan preeklamsi atau kejang-kejang kehamilan gitu ya. Nah itu ternyata penelitiannya sudah ada, tapi untuk di manusia memang masih belum established. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit lain seperti diabetes, kemudian kolesterol gitu, itu sebetulnya bisa diberikan. Bisa. Tapi memang karena biasanya kalau penyakit-penyakit panjang itu masing-masing sudah ada dokter penanggung jawabnya, konsultasikan juga dengan mereka karena takutnya misalnya ada interaksi dengan obat-obat yang lain. Misalnya kalau kayak obat-obat anti hipertensi itu kita harus perhatikan tuh nanti dosisnya atau cara makannya seperti apa gitu. Jadi nggak bisa secara brutal digunakan. Autoimun gimana, Dok? Nah kalau autoimun justru ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan dalam penyakit autoimun gitu ya. Selama memang karena kan yang namanya astaxanthin nanti dia disimpan dalam kita sebutnya vehiculum zat-zat pembawa gitu ya. Nah selama tidak ada kerentanan terhadap zat-zat pembawa yang ada di dalam si suplemennya gitu ya, orang autoimun justru sebetulnya bisa kita sarankan untuk menggunakan karena tadi efek astaxanthin sendiri dia bisa meningkatkan sistem imun yang spesifik dan menurunkan respon radang. Nah ini kan yang dibutuhkan oleh orang-orang autoimun sebetulnya. Betul. Karena orang autoimun kecenderungannya adalah biasanya yang matang itu adalah sel-sel non spesifiknya, sehingga dia menyerang ke berbagai arah, secara brutal menyerang ke berbagai sel, sel ketahanan tubuhnya, menyerang ke diri dia sendiri gitu. Nah yang kita harapkan adalah justru supaya si sel yang spesifik itu tumbuh, sehingga kalau kita lagi diserang dari luar, si sel-sel yang non spesifik juga nggak terlalu banyak bertumbuh gitu, sehingga tidak terjadi badai sitokin dan lain-lain yang tidak diharapkan pada orang autoimun. Yang kemudian antiinflamasinya juga sangat berperan penting untuk menurunkan inflamasi-inflamasi yang terjadi efek dari sel-sel autoimun itu sendiri. Mantap, memang nggak salah ya expertnya di bidang ini ya. Dok, thank you so much Dok atas penjelasannya gimana tentang peran astaxanthin dalam kesehatan tubuh ya. Oke, Swipers, selanjutnya saya akan mengundang ekspertis berikutnya buat bahas produk yang mengandung antioksidan terkuat atau astaxanthin ini. Stay tune ya. Selamat datang Mbak Amel. Halo Pak Iman. Iya. Terima kasih loh udah ngundang saya ke sini. Oh pasti dong, ini kehormatan bagi kita. Swipers bagi yang belum tahu, jadi ini adalah Mbak Amel. Mbak Amel ini adalah Product Manager dari PT Pertiwi Agung Lansen. Halo juga para Swipers, salam kenal. Tadi kita udah bicara banyak Swipers tentang peran astaxanthin sebagai antioksidan terkuat pada tubuh kita. Nah sekarang saya mau tahu lagi lebih banyak terkait produknya. Pertanyaan pertama Mbak Amel. Ini kayak ujian ya. Iya, jadi bikin deg-degan nih Pak. Jangan tegang dong. Benar nggak sih astaxanthin ini yang ada di dalam Astrea ini benar-benar bisa menjaga kesehatan tubuh kita? Wah itu benar sekali Pak. Kenapa? Nah tadi kan sudah dijelaskan bahwa manfaat antioksidan itu banyak sekali untuk tubuh kita. Nah di sini suplemen Astrea sendiri mengandung antioksidan terbaik di alam saat ini. Terbaik. Yaitu natural astaxanthin. Di mana natural astaxanthin ini sebenarnya bisa membuat mencegah kerusakan sel-sel oksidatif akibat radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh kita. Sehingga bisa melindungi sel-sel tubuh kita seperti sel imun, sel kulit,
dari kerusakan-kerusakan tersebut Pak Iman. Oke. Jadi bisa menjaga kesehatan tubuh kita dan kesehatan kulit kita nih paling penting. Asik banget. Jangka panjang supaya tentunya awet sehat dan awet muda setiap harinya Pak. Emang beda ya kalau produk yang ngomong nih, orang produk yang ngomong. Ih, Sudah ada buktinya Pak Iman, ya kan? Mbak Amel lanjut lagi Mbak. Jadi antioksidan santin ini pada suplemen Astrea ini sebenarnya apa perbedaan dengan yang produk-produk sejenis lainnya? Oke, untuk suplemen Astrea ini kandungannya natural astaxanthinnya ini kita ambil dari sumber yang terbaik, Pak. Seperti yang mungkin kita sudah ketahui, astaxanthin itu bisa berasal dari biota-biota laut seperti lobster, udang, kepiting. Nah, untuk Astrea ini kita ambil dari sumber yang paling terbaik yaitu dari ganggang merah. Dari ganggang merah. Betul, itu kandungannya paling tinggi dan paling murni. Oke. Kemudian kita juga prosesnya itu proses produksinya kita gunakan teknologi canggih juga Pak Iman. Kita gunakan teknologi M-Cord Biotech. Ya, M-Cord Biotech. Sehingga pengelolaannya ini tidak merusak astaxanthin yang ada di dalamnya. Sehingga bisa kita kemas dengan baik di dalam suplemen Astrea ini, sehingga manfaatnya ini bisa kita rasakan secara optimal di dalam tubuh kita. Nah, makanya kalau dilihat suplemen Astrea kita ini warnanya merah sekali Pak Iman. Kemudian bentuknya itu cairan berupa oil 10%. Oil 10%. Betul, sangat pekat. Kalau dibandingkan dengan kompetitor lain gitu ya atau produksi jenis lainnya, ini biasanya bentuknya akan serbuk. Sehingga menurut percobaan yang telah kita lakukan, efektivitasnya ini bisa 2-3 kali lipat dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Gitu. Sehingga memang nih para swipers dan apoteker sangat direkomendasikan sekali untuk membantu kami merekomendasikan produk suplemen Astrea ini kepada para pasien saat konseling karena memang manfaatnya nih banyak sekali untuk tubuh kita. Dan yang paling penting halal. Betul banget. Ini sudah berizin Badan POM dan halal sehingga tidak perlu diragukan lagi kalau mau merekomendasikan kepada pasien. Cakep. Mbak, varian produknya ada apa aja Mbak? Nah, seperti yang mungkin bisa dilihat Pak Iman, kita punya suplemen Astrea dengan kandungan natural astaxanthin 4 mg. Dan ada juga Astrea Force dengan kandungan natural astaxanthin yang 6 mg. Apa perbedaannya sih sebenarnya? Nah, sebenarnya perbedaannya di dosisnya. Yang tadi 4 mg dan 6 mg. Kalau yang 4 mg ini dapat direkomendasikan untuk menjaga kesehatan kita setiap hari. Sehingga tadi terhindar dari bahaya radikal bebas sehingga bisa menjaga kesehatan tubuh dan kulit kita setiap hari. Tapi kalau untuk Astrea Force ini dosisnya lebih tinggi, 6 mg. Sehingga sangat disarankan direkomendasikan kepada pasien bila pasien memiliki kebutuhan khusus atau dalam kondisi resiko sakit. Misalnya lagi sering lembur atau lagi gak enak badan atau justru memang lagi masa-masa pengobatan atau pemulihan dari sakit. Direkomendasikan minumnya dengan dosis yang lebih tinggi yaitu Astrea Force yang 6 mg supaya lebih cepat lagi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya atau lebih mempercepat lagi pemulihan sel-sel yang rusak tadi akibat radikal bebas atau gangguan lainnya. Makanya namanya Force ya. Betul. Jadi kalau sehari-hari fine-fine aja minum aja 4 mg. Tapi kalau misalnya lagi sakit, penyembuhan yang mau lebih cepat, ya minum yang Force yang 6 mg. Tapi Pak Iman harus stok dua-duanya. Kenapa tuh? Karena kan tidak tahu kapan kita nggak enak badan. Atau misalnya Pak Iman kalau lagi aktivitasnya padat, resiko lembur tadi sakit, lembur gitu kan. Nah itu disarankan langsung minum yang Astrea Force. Jangan tunggu sakit baru minum suplemen. Mahal. Mahal, betul. Pengobatan tuh lebih mahal daripada pencegahan kan. Cara minumnya gimana Mbak? Ini sehari 3 kali, 4 kali, 5 kali atau gimana sih? Nah ini gampang banget dikonsumsinya Pak Iman. Jadi cukup 1 soft kapsul aja suplemen Astrea setiap hari. Baik yang 4 mg atau yang Astrea Force ini cukup 1 kali aja setiap hari. Kita sarankan makannya ini di pagi hari setelah sarapan atau misalnya sekarang karena lagi puasa ini setelah sahur, tentunya sebelum imsak ya. Iya, kalau enggak nanti batal ya. Jadi setelah sahur, makan sahur, minum dulu suplemen Astrea-nya sehingga tubuh kita bisa terlindungi setiap hari dari gangguan radikal bebas tadi. Jadi aktivitas tetap aman dan lancar. Kalau untuk ibu hamil gimana? Untuk ibu hamil sebenarnya belum ada penelitian yang secara langsung kepada ibu hamil karena pada dasarnya
penelitian dengan ibu hamil itu tidak disarankan. Gitu. Tapi bisa dikonsultasikan kepada dokter. Obgynnya dengan sesuai kebutuhannya. Kalau memangnya dokter menganjurkan karena memang membutuhkan asupan antioksidan yang cukup bagi ibu hamilnya atau dalam kondisi tertentu, itu bisa direkomendasikan minum suplemen Astria. Nah, lanjut lagi Mbak. Jadi kalau ini misalnya saya minum tiap hari nih yang 4 mg gitu ya. Kemudian kalau lagi sakit misalnya 6 mg. Ini ada durasi periodnya nggak? Periodnya ada nggak? Pak nggak boleh minum 6 bulan berturut-turut gitu. Jangka panjangnya gimana? Aman nggak nih Mbak? Oke. Nah, ini sangat aman dikonsumsi jangka panjang Pak Iman. Karena sudah banyak nih jurnal-jurnal penelitian yang meneliti tentang natural astaxanthin ini dikonsumsi jangka panjang. Dan terbukti tidak memberikan efek samping yang berbahaya bagi tubuh. Justru lebih banyak memberikan manfaat yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh setiap harinya. Berarti nggak akan ada tuh ketergantungan gitu ya. Ini nggak menyebabkan ketergantungan toh? Ini tidak menyebabkan ketergantungan, tapi kalau sehat justrunya pengen setiap hari. Jadi sehat setiap hari. Oke, Swipers lengkapi stok produk untuk apotek milik Swipers dengan Astria. Mumpung lagi ada promo dan stoknya masih ready, mending langsung aja cek di SwapRx Belanja. Periode promo terbatas, buruan check out, jangan lupa sampai kehabisan. Sebelum kita closing, ada pesan untuk yang menonton di episode ini, silakan. Oke. Terima kasih Pak Iman. Jadi jangan lupa Swipers, para apoteker, pastikan sediakan stok suplemen Astria di apotek kalian karena suplemen ini sangat dibutuhkan oleh konsumen dan sangat bagus untuk menjaga kesehatan dan penampilan kita setiap hari. Mantap. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung aja DM ke SwapRx atau DM ke Instagram dan Facebook kita di @suplemenastria. Atau kalau mau konsultasi lebih lanjut, bisa juga langsung nih WhatsApp di WA bisnis kita ke CS kami di 0878 77661515. Mantap, terima kasih banyak Mbak Amel atas penjelasannya ya. Semoga bisa menambah wawasan bagi para tenaga kefarmasian dalam menjalankan profesinya. Terima kasih juga buat Swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami, serta nyalakan fitur notifikasinya supaya bisa tetap up to date dengan konten-konten kami yang berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Salam sehat. SwipRx.